Well, dari kecil aku kerja, jadi kalau misalnya ngelihat anak-anak sekolah yang main sama temennya atau kayak gimana, a little bit jealous karena aku nggak punya itu kan. Kerja, it's like for me kayak terapi sih kayaknya. Kalau nggak kerja malah nggak enak. Energinya energi hantu atau energi manusia? Aku lebih milih hantu karena manusia kompleks ya. Jadi ada sesuatu di balik sesuatunya itu. Pernah nggak dapet paket misterius nggak ada namanya? Pernah lagi. Ah, pernah. Bener-bener di plastik Iya. kresek gitu. Aku lihat ini bukan dari fans gitu. Oh, Udah aku langsung suruh buang. serem banget gitu. Serem banget, serem banget. Serem sih. Kayak kalau misalnya emang bisa terjadi seperti itu, serem sih. Halo teman setia, kita di TS Talks lagi bareng aku Marian. Hari ini aku biasanya sama Luna, tapi hosting sendiri. Tapi biasanya kalau hosting sendiri tamunya tuh lebih dari satu. Jadi udah cukup ditemenin sama yang cantik-cantik ya, yaitu hello Sarah, welcome back. Sarah Wijayanto, hello. Dan juga Sandrina, hai. Untuk pertama kalinya, manis-manis banget ya. Jam segini udah ngelihat yang manis-manis. By the way, Sarah terakhir kesini 3 tahun yang lalu. Iya, itu kayak baru kemarin ya. Rasanya kayak baru kemarin. Pas tadi dibilangin sama anak Tiasa di 3 tahun. Masa 3 tahun yang lalu? Gak mungkin deh. Itu masih pandemi kalau nggak salah deh. Iya 2021. Akhir-akhir ya, akhir-akhir. Kita udah gak pakai masker sih. Udah nggak pakai masker. Soalnya ya. sempat pernah taping kita harus pakai tutup-tutupan. Iya. Iya, cuma itu udah enggak. Time flies. Ingat nggak ngapain aja itu kesini? Ingat kan kita muter-muter jalan-jalan. Muter-muternya Sarah tuh ada meaning behind it. Biasanya namanya penelusuran ya. Iya. Dia ada feeling-feeling. Kalau sekarang feelingnya gimana? Maksudnya kita masih bertahan sih so far di sini. Oke kok. Oke. Maksudnya iya, nggak ada yang gimana-gimana. Nggak Paling ada yang kalau misalnya ada yang nambah perputaran energinya masih oke gitu. Oh, gitu. Jadi nggak yang gimana gitu. Iya, ya nggak ada yang nakut-nakutin lah ya. Yang lebih nakutin itu biasanya orang. Iya itu betul. Iya. Bener ya. Aku kalau suruh milih energinya energi hantu atau energi manusia, aku lebih milih hantu karena manusia kompleks ya. Jadi ada sesuatu di balik sesuatunya itu yang kadang-kadang suka bikin lelah. Nggak ketebak gitu ya. Iya, iya. Lebih setan jadi dia. kepikiran ya. By the way Sandrina, kamu baru umur 17 tahun ternyata. Yap, 17. Tapi karyanya udah banyak banget. Dari umur 3 tahun. Umur 3 tahun tuh ngapain pertama kali? Umur 3, jadi gimana aku bisa syuting sebenarnya bener-bener gak di plan banget sih. Aku lagi jalan di mall sama mama aku, terus tiba-tiba ada agensi kayaknya yang datang terus minta nomor telepon mama aku. Oke. Terus habis itu aku disuruh casting. Ini Dan anak akhirnya- balita ya? Yes, masih kecil. Umur 3 tahun balita casting. Berarti kan udah gemes banget ya, sampai udah di scouting gitu loh. Terus abis itu? Habis itu casting, habis itu dapat tawaran iklan. Wow, langsung tuh casting pertama langsung dapet. Yap. Wow. Sampai Terus hari kenapa ini. bisa Sampai berlanjut? hari ini. Berlanjutnya karena kamu menunjukkan kamu enjoy atau memang dapat kesempatan terus apa gimana? Kalau masih kecil kan aku belum tahu ya apa yang aku lakuin. Tapi baru-baru ini sebenarnya gak pengen juga sih jadi artis. Tapi habis itu pas udah umur sekarang, I realize aku lebih enjoy, terus aku juga suka gitu. Karena udah lebih mengerti. Iya. By the way kamu 17 tahun tapi filmnya ada 15 kalau gak salah. Terus apa sinetronnya ada 30. Hah? Oh 31 kali di TV. Kayak gak 31 kali di TV dan main 15 film. 15 film. Wow. Wow, dan baru 17 tahun loh Sarah loh, gimana nih? Keren banget. Tapi paling suka, tapi kan ini semua rata-rata acting lah ya, iklan, modeling mungkin ya, sama sinetron, TV. Kamu umur berapa kamu menyadari, oh ini pekerjaan aku dan aku suka banget gitu? Atau malah masih mencari kesukaannya? Kayak 13. 13 aku baru ngerti? sadar ya, aku baru ngerti. Terus habis itu ya aku, it's like my safe zone. Jadi aku lebih nyaman aja sih. Karena udah familiar. Iya, aku lebih I familiar. see. 2007 Sarah ngapain aja ya?
2007. Udah Masih lama ingat? banget. Iya, masih ingat 2007 aku kok dulu tuh ya kan sempat sebenarnya kan aku dulu awalnya bikin vokal slang. Yes. Terus emang sebenarnya di musik awalnya dulu gitu. Di tahun 2007 2008 itu aku kalau nggak salah itu seringnya malah justru live PA nyanyi-nyanyi memang. Oh, oke. Gitu. Lebih nyanyi lah ya, lebih ke nyanyi. Lebih ke nyanyi gitu. ah. Terus 2010 itu jadi reporter di Trans 7 kalau nggak salah. Ya, Oh. Trans 7 tapi acara ini jadi kayak ngeliput party-party. Aku cuman kayak punya nggak banyak, cuman berapa second gitu, tapi liputan gitu. Oh, lucu banget. Nah, tapi waktu pada saat liputan itu aku sering cerita tentang apa yang kita lihat di klub itu, tau gak ada hantu ini gitu. Nah, karena ceritanya dari kru ke kru nyambung, akhirnya diajak jadi bintang tamu yuk acara misteri gitu. Oh gitu. Awalnya gitu. Awalnya karena liputan di kehidupan malam ya. Nah, di kehidupan malam bener-bener. Terus kadang-kadang sambil aku live PA, ada acara ini nih. Jadi aku nyanyi dulu, abis itu liputan. Ya jadi ampun. jadi double gitu. Iya, Tapi ya seneng gitu, seru. Tapi di situ awalnya jadi masuk ke acara-acara program horor di TV, misteri, I see. gitu. Terus acting pertama kali, film pertama? Aku tahun 2015 sama Hitmaker juga, waktu itu film tarot. Oh oke, iya aku ingat kok judul film tarot. Iya. Aku nggak ada di sini, 2015, cuma aku ingat judul film tarot. Iya, itu Terus, pertama kali. Peran-perannya mungkin ada fase transisi ya. Aku juga ngeliat kan, aku juga banyak kenal entertainer atau aktris yang mungkin acting juga udah dari zaman dulu sampai sekarang. Kayak Luna lah contohnya ya, dari zaman remaja sampai sekarang menjadi perannya ibu. Ada transisi itu sekarang, soalnya di yang project yang baru kan selalu menjadi ibu ya. Iya, ini paling di film santet ini emang beda. Cuman kalau dulu itu selalu di tarot jadi peramal. Iya. Terus sama Luna dulu filmnya Sama Tian kan? sama Tian juga, jadi dokter ya, Sabrina. psikiater ya. Jadi paranormal juga. Paranormal ya, bukan terapis ya? Bukan. Terus ya? di The Doll 1, 2, 3 Sabrina, semuanya itu jadi selalu jadi paranormal. Di yang terakhir juga. Nah, Iya, ini iya. kali ini bener-bener ya jadi, kemarin juga jadi ibu, tapi ibu yang memiliki kemampuan. Kalau ini sekarang ya jadi ibu-ibu biasa di desa. Tahun berapa ya? Nah, 1983. tuh 1983. Jadi Aku lahir loh 1983. Ini semuanya kayaknya nyambung-nyambung ya. jadi ya ini Beda lah, sedikit berbeda. I Beda see. banget sih sebenarnya. Iya, iya. Biasanya kalau meranin peranannya tuh seumuran, lebih tua atau lebih muda. Ada loh umur 20-an banyak meranin anak SMA ya kan. Iya. Atau kadang-kadang harus lebih tua. Biasanya Sarah gimana? Ini kayaknya lebih tua deh. Sandrina kalau di film ini jadi umur berapa? Seumur kamu juga? Aku kelas 3 SMP. Ceritanya. Oh, lebih 15 muda. tahun. Berarti lebih muda. ya. I see. Kamu pernah ngerasa missing out childhood gitu gak sih? Karena udah kerja dari kecil. Of course. Pasti aku pernah ngerasain karena dari kecil aku kerja, jadi kalau misalnya ngelihat anak-anak sekolah yang main sama temennya atau kayak gimana, a little bit jealous karena aku nggak punya itu kan. Iya, iya, gitu. iya. Terus caranya kamu mikir, kan pasti ada sedikit pencerahan ya. Oh mungkin memang ini jalan aku. Oh mungkin ini emang rezeki aku. Kamu responnya gimana? Dari segi jealous itu kan juga nggak mungkin dong jealous-jealousan terus kan. Iya, sebenarnya setelah aku syuting habis itu aku ngerasain itu, akhirnya aku masuk sekolah international school, jadi sekolah biasa yang ada teman-temannya dan segala macam. Dan kayaknya emang karena aku udah terlalu nyaman kerja, jadi kalau udah masuk ke posisi itu aku jadi kayak nggak Gitu? nyaman. Iya. Oh, masa gitu? Akhirnya aku balik lagi, aku mau syuting aja. Oh gitu. Oh jadi kamu udah pernah ngerasain sekolah biasa, Iya. malah kamu nggak nyaman. Malah aku nggak nyaman. Oke, karena terlalu ditaruh di kelas, terus ngikutin sesuatu gitu kali ya. Oh, tapi pernah nggak bilang sama orang tamu, aku nggak mau syuting lagi, atau aku nggak mau jadi artis lagi, pernah nggak ada ngerasain kayak gitu? Enggak sih. Nggak. Enggak. I feel like kerja it's like for me kayak terapi sih kayaknya. Oh ya. Karena it's really nice. I really like it. Bagaimana maksudnya terapinya gimana? Kalau nggak kerja malah kayak nggak enak. Gila, umur 17 udah workaholic tuh guys. Mungkin bisa escaping yang sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Tapi emang iya sih. Iya. Kayak acting itu kayak kita bisa menyalurkan sesuatu yang kita tidak bisa salurkan di dunia nyata gitu. Benar. Jadi si emosinya mungkin keluar pada saat di set. True. Iya, iya. Iya nggak sih? Benar. Kayak
kita bisa jadi memerankan orang lain gitu. Jadi escape bener ya. Ya, for a while gitu. Pelarian ya. Sampai akhirnya nanti mau dihadapi gitu. Cuman kan orang-orang kayak kita pasti butuh waktu. Tapi emang aku juga lagi pas ngomong gitu, iya ya ternyata gitu. Pelarian yang dibayar ya, enak juga. Pelarian yang dibayar, bukan pelarian yang ngebayar kan orang ini. Benar, pelarian escaping yang dibayar sampai akhirnya kita nanti bisa menerima dan menghadapi yang harus dihadapi di kehidupan nyata. Benar. Nah kalau Sandrina nih, soalnya aku penasaran, aku kan suka ngobrol juga nih sama ya artis-artis yang masih remaja tapi apa ya, ya harus go through a lot lah ya gitu. Tapi menurut kamu kalau kamu dikasih kesempatan lain, kamu udah tuh nggak di casting umur 3 tahun, kira-kira yang kamu lakuin sekarang apa selain sekolah ya? Sekarang harusnya udah kelas 3 SMA berarti ya. Pengennya pursue apa, ada nggak, pernah kepikiran nggak? Gak pernah sih. Nggak pernah ada cita-cita lain? Nggak kepikiran. Nggak pernah. Malah aku jadi bingung kayaknya. Iya lagi. Kalau misalnya nggak syuting aku ngapain ya? Jadi I'm a little bit more grateful sih. Oke. Karena aku nggak perlu nyari-nyari lagi. Aku udah ada di sini dan I enjoy it. Jadi tinggal ngejalanin aja. Kalau Sarah kan di film ini misalnya banyak punya anak 3 ya. Suka ngasih wejangan gak? Sebagai seorang ibu kayak ini loh ini. Enggak sih ngasih wejangan sih, enggak, cuman kayak aku pas pada saat reading ya, aku mau mereka nyaman juga gitu. Jadi kayak bondingnya bisa dapet. Dan tapi kayak ibu tuh di set juga ibu-ibu sih ya, kayak mau makan apa, terus kayak dari jam berapa, pokoknya cukup bawel. Terus kayak misalnya panggil ini tukang bakso gitu, makan-makan, jajan gitu. I want to make everyone happy, jadi biar nyaman walaupun capek tapi hatinya gembira lah gitu. Karena mereka kasihan kan, lebih banyak dari aku. Mereka tuh sampai terang kan capek kan gitu. Jadi kayak yuk bareng-bareng. Di set dipanggilnya ibu. Gitu. Ibu di set. Sampai sekarang masih panggilnya ibu. Gemes banget. Jadi generasinya kan macam-macam ya. Kan ada Ari Irham juga. Ari Irham umurnya 20-an awal ya kalau Ari Irham 24. Iya. Kayaknya 24. 24. Sandrina 17. Ada lagi yang lebih kecil lagi. Arif 4, 5. Kasihan itu dia. Ada momen apa? Ya momen anak umur segitu kan capek, dia nangis gitu. Nangis. Aku ingat ini kok lama banget, ibu nunggu, inget nggak yang di kamar deh? Iya. Itu aku nanya kok lama banget, jadi anak ini mungkin capek, dia nangis terus. Pastilah. Terus akhirnya aku samperin, terus aku bilang keluar dulu kali ya yang di ruangan ini. Soalnya kan terlalu rame gitu, terlalu penuh. Pada keluar, terus kita rayu-rayu, akhirnya oke lagi udah. Ayo let's go gitu. Jadi emang harus tough gitu. sih. Tough untuk anak umur segitu untuk bisa 12 jam kerja kan. Iya. Dan buat dia pekerjaan kan mungkin belum sesuatu yang apa ya, yang menjadi harus kewajiban gue gitu loh ya kan. Jadi nggak kebayang sih. Ada lagi yang lebih kecil lagi, yang jadi kamu kecil itu deh. Oh iya, itu lebih kecil lagi. Ada lagi. Ceritanya aku waktu masih kecil. Itu umur 5 tahun gitu. Kurang tahu sih umurnya berapa. Itu 3 atau 4 tahun. Umur 3 lebih kecil lagi. Itu lebih cranky tuh. Itu kayak bener-bener pas dia lagi moodnya oke, take. Cuman nanti kan anak umur segitu nggak bisa, kita nggak bisa atur pandangannya dia. Iya. Kayak kadang-kadang dia ngeliat ke kamera tuh everything was okay gitu, terus kayak dia ngeliat ke kamera oke, ulang lagi. Cuman emang harus sabar sih. Iya. Aduh nggak kebayang sih ini. Belajar jadi ibu. Ini kan sebenarnya ada generational gap tadi kan, makanya aku nanya beda-beda umur nih di semua castnya gitu. Dan zaman mungkin kalau tahun 90-an, 2000-an awal untuk menjadi seorang selebriti dengan banyak orang tuh caranya beda ya sama zaman sekarang. Kan ya karena nggak ada social media kan, dulu kita nggak punya social media, nggak punya smartphone gitu. Kayaknya smartphone aja baru ada 2007 nggak sih? Bener nggak sih iPhone baru ada 2007. 2007. Sebelumnya kita nggak ada tuh namanya social media. Jadi misalnya aku mau cari tahu tentang Sarah Wijayanto gitu, waduh, kalau aku nggak pernah lihat di majalah atau denger radio atau nonton film di TV pasti nggak pernah tahu gitu. Dulu itu ya majalah, terus sama dulu tuh ada kayak free magazine, kayak nightlife juga. Itu bisa pakai flyer, jadi kita harus nyetak flyers sama kayak koran gitu. Itu yang untuk tahu, oke, minggu ini tuh ada acara gitu. Dan kita semua bisa update. Iya. Dan dulu aja pacaran ya dulu
kita pakai telepon kartu, terus kita pager, jadi belum kita nelpon ke telepon Nggak ada. umum. Iya. Wow. Harus ke telepon umum ya, ngantri telepon umum, bawa kartu telepon atau bawa koin lah. Koin atau kartu telepon. Koin ya. Dulu kalau di PIM zaman dulu itu Di ngantri dekatnya bioskop iya, sebelahnya Ulala. Itu kartu, terus pager, aku udah di sini ya, I miss you. Iya bener. Aku aja nggak pernah punya pager loh. Terus yang aku bingung, kita nggak ada map sama sekali, Nggak. tapi bisa nyampe ke satu daerah. Titik, Aku dulu bisa ke Bintaro sektor 3 nyetir sendiri, kok nyampe. Sekarang suruh ke sana nggak tahu. Iya, Ya. kalau nggak ada map bingung kan? Kok dulu nyampe ya? Makanya Pakai ancer-ancer kan? pakai ancar-ancar. Itu kayak, tapi Aku wow juga suka, ya. kok tahu ya? Kita Iya. tuh emang Kita dimanjakan survive sama loh. teknologi. Iya iya. Aku ingat banget dulu ke Vegas. Pakai peta yang gede. Iya, tapi mapnya bener-bener exit ini nyampe Iya loh. iya nyampe. Iya. Itu aneh banget Dulu sih. kita pakai map kalau keluar negeri pakai map yang dibuka besar atau buku. Kebayang nggak? Iya. Jadi kita aja nggak tahu kita lagi di mana. Kita yakin aja kayaknya kita di sini. deh. Iya, Iya nggak? tapi nyampe. Tapi nyampe dan survive. Dan kita kalau janjian kan nggak punya handphone nggak pager. Ya udah jam 6 ada jam 6 di situ. Karena nggak bisa ngabarin telat Iya. atau enggak. Tapi semuanya datang. Datang. Semuanya ada. Nggak ada yang telat. Kalau ada yang telat, Enggak, telat-telat dikit lah. Iya, Cuma telat. kita nggak bisa ngabarin kalau nggak bisa datang. Iya. Itu gimana coba? Kok kita hidup ya? wow. Dan bisa survive iya. Iya. Ada nggak waktu misalnya pas syuting gitu, nanya-nanya, kamu suka nanya ke Sarah dulu, zaman dulu tuh gimana? Sarah nanya ke ini, kan lucu loh insight ini. Kayak aku aja suka pengen tahu anak zaman sekarang tuh hangoutnya ngapain sih? Kalau ngobrolin tuh apaan sih gitu? Kalau di lokasi syuting biasanya di rumah ibu cerita di zaman dulu kayak gimana. Yang pacaran terus harus telepon. Oh iya itu aja. Itu biasanya ibu cerita sih kalau di set Kalau kayak gimana gitu. Kalau Sarah ngelihat Gen Z apa yang paling menarik atau apa ya menurut Sarah yang ini kok gini banget sih gitu? Atau ini Gen Z banget gitu? Sebenarnya anak-anak sekarang itu kalau dibilang zamannya itu mereka terlalu dimanjakan sebenarnya. Karena kan semuanya gampang. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang pacaran putus dikit tuh kayak gampang gitu. Iya. Kalau dulu untuk bisa pacaran itu susah. Untuk bisa ketemu aja itu susah. Bayangkan di zaman sebelum aku juga mereka kalau ketemu kan surat-suratan. Itu kalau ketemu baru 3 bulan, 6 bulan. Makanya Itu kalau posnya nyampe ya, kalau Iya, jarak jauh kalau ya, nggak, kalau iya. itu long distance. makanya mungkin orang zaman dulu itu lebih apa ya, karena susah dapetinnya, jadi muanya itu lebih Menghargai. iya, lebih menghargai dan lebih solid gitu. Kalau makin kesini tuh kayaknya mau mendapatkan apapun lebih mudah. Iya. Jadi kehilangan apapun kayaknya juga jadi lebih gampang. Itu aja sih. Move yang on-nya aku lebih lihat. cepat kayaknya ya. Nah yang unik behaviornya fans, bedanya fans zaman dulu sama zaman sekarang apa? Sarah kali yang bisa ngomong. Bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Harus ketemu event ya. Iya, kalau dulu ya nyamperin gitu ya. Kalau sekarang kan kita bisa mantengin si seleb kita ini yang kita suka di sosial media kayak kadang-kadang si fansnya malah jadi lebih tahu dari si orang lain. selebnya gitu. Jadi agak Lebih investigasi, iya. lebih jeli gitu ya. Gitu. Cuman kalau dulu emang kayak kalau misalnya ada event baru dateng Iya. gitu. Baru bisa ngelihat, oh ini loh orangnya gitu. Iya. Ya. Gak tahu aktivitas sama sekali ya. Iya. Sama sekali gak tahu personal life. Bedanya itu sih. Iya. Sandrina fans-fansnya gimana? Fans-fans kamu tipenya seperti apa? Tipe Tipenya? yang ngomong di digital aja atau tipe yang suka nyamperin ke set Suka atau nyamperin juga sih. oh ya Suka nyamperin iya. apa yang unik pernah kamu alamin? Dapat Suka. hadiah kayak dapat apa gitu, dapat surat cinta atau Oh, aku painting. Dapat food truck kali ya. Karena aku suka makan juga jadi itu lucu sih. Dapat apa? Food truck. Oh dapat food truck. Jadi ada yang ngirimin kamu food truck? Iya, ada yang ngirimin food truck. Iya. Jadi itu yang paling unik. Iya, menurut aku itu paling unik. Kalau Sarah apa ada treatment dari fans yang banyak. lu- Kalau Sarah Dix tuh manis banget. Aku kadang-kadang suka mewek kalau misalnya dapat kado dari mereka. Jadi tiap tahun itu Sarah Dix Malaysia. Jadi dia ngirimkan paket buku, mereka kayak bikin notes gitu dari masing-masing membernya. Itu ada kata-kata dari masing-masing. Kayak buat aku taruh di samping tempat tidur. Jadi kalau misalnya when I feel down, aku baca itu.
itu kayak apa ya? Kayak positif. bikin aku Positif semangat. motivasi ya. Dan Motivasi. mereka di situ masing-masing kirim notes apa yang mereka rasakan pada saat setelah nonton konten aku, terus apa yang mereka rasakan ke aku gitu. Dan for me itu kayak oh iya ya, gue ada gunanya buat orang lain gitu. Dan itu luar biasa banget sih. Kadang-kadang jadi suka nangis, suka mewek gitu, suka terharu. Nah tiap tahun itu mereka ada aja. Dan kemarin itu ada namanya Saradik Serombongan, dia bikin buklet gitu, niat banget. Jadi benar-benar dengan pakai tulisan apa gitu. And every year selalu Sarah ada Addicts. aja. Ada yang cabang Malaysia. Hong Kong, Malaysia, Hong Kong. Terus yang di sini ada Saradik Serombongan itu gabungan. Terus di mana lagi ya? Jogja udah tersebar. Hebat, luar biasa loh Lucu di Sarah banget. Addicts sih. Kalau pernah nggak dapat paket misterius nggak ada namanya dan nggak ada asal usulnya, itu diterima nggak? Enggak, biasa ada. Justru orang pengen mengakui ya, ngasih ke Sarah gitu ya. Pernah lagi. Ah, pernah. Tapi nggak diterima. Soalnya ada sesuatunya. Pernah Ada lagi. maksudnya sesuatu ada feeling. It's not ya, it's pada saat aku lihat ini bukan dari fans gitu. Udah aku langsung suruh buang. Waduh. Tapi aku nggak buka, jadi belum sempat buka, nggak kayak di Santet Segurup itu ya. Iya. Iya. Ini masalah soalnya nyambung nih. Iya, itu kayak udah benar aku suruh buang, tapi udah sampai di rumah loh. Berarti maksud aku seremnya adalah dia tahu alamat rumah gitu. Iya. Bener-bener di plastik Iya. kresek gitu. Jadi taunya belum dibuka aja udah tahu ini nggak I benar. feel it ya, kayak aku Oh. oh ini ada sesuatunya, terus aku langsung suruh buang. Iya. Kamu pernah juga nggak? Belum pernah sih. Tapi Semuanya jangan ada sampai dari juga. mananya gitu ya. Iya. Iya. Mungkin karena Sarah jadi lebih seru ya kalau ngirimin paket misterius. Jangan dong. Ngomong-ngomong paket misterius, nih ceritanya di cerita ini keluarga kalian katanya kena santet karena dikirimin benda misterius di depan rumah. Nah, kenapa? Mungkin bisa dijelasin sedikit, Sandrina. Overall ceritanya itu bercerita tentang santet yang paling kuat yang ada di Pulau Jawa, I think. Santet Segurup itu ada keluarga Pak Sucipto, ada Ibu Marni, ada Mas Ardi, ada aku, juga ada Arif. Semuanya baik-baik aja. Terus Pak Sucipto itu kerjaannya dagang di pasar. Dan tiba-tiba adalah teror-teror gitu. Jajan di Dagang di pasar. Punya toko di pasar. Terus dari situ tiba-tiba ada mulai teror-teror yang datang gitu. Jadi terjadilah musibah Iya. sana sini karena kiriman misterius ini. Karena kiriman misterius. Nah ini ternyata lagi banyak film yang diangkat dari viral thread kan, Iya. thread yang lagi viral, sorry. Iya. Nah kalian kalau suka baca nggak thread-thread kayak gitu? Aku kurang sih. Oke. Makanya aku tahu soal cerita ini pas reading. Oke. Iya. Tiba-tiba tahu. Sebelumnya Wah, nggak ini tahu. serem juga ya gitu. Abis itu baru kayak ini dari thread Iya. gitu. Iya. Kalau Sarah tapi pasti suka lah baca cerita-cerita online. Sometimes, tapi aku kayak ini emang setelah pas reading itu baru ini dari threads baru tahu gitu. Jadi pas dilihat serem juga ya gitu. Iya, serem banget. Kalau baca gitu percaya nggak sih, takut nggak? Sebenarnya percaya nggak percaya sih. Karena emang apalagi pas syutingnya juga serem banget. Baca skenario juga serem banget. Jadi kayak ngebayangin ini beneran terjadi ke seseorang tuh Iya sih. agak Kayak, gimana ya? gitu ya. Ini beneran, ini serem banget gitu. Biasanya tuh memang kalau yang viral di thread kadang-kadang based from a true story atau dia pernah denger dari siapa gitu. Jadi ini serem banget nih. Serem banget, serem banget. Serem sih. Kayak kalau misalnya emang bisa terjadi seperti itu, serem sih. Iya. Dan itu kayak apa ya? Itu kan diawali dengan di film ini diawali dengan sebenarnya keirian hati ya, iri dengki. Terus kayak ngelihat toko sebelah lebih laku dari gue gitu. Terus akhirnya mulailah peperangan yang tidak terlihat ini. Yeah. Tapi Sarah kan sebetulnya sudah lumayan berpengalaman ya di dunia misteri. waktu produksi film ini, waktu baca ada insights nggak? Ditanya nggak? Menurut kamu gimana Sarah? Gitu? Ngobrol lebih ke si anakku yang pertama sih ya, Mas Ardi. Mas Ardi ya, si Ari ya. Ari. Jadi nanya kan Ardi ini kan punya kemampuan di sini. Jadi dia nanya gimana sih rasanya melihat mereka
kalau misalnya masuk ke sebuah ruangan terus tiba-tiba ada sosok kayak seperti itu, rasanya apa, lebih ke situ sih. Reaksinya, terus rasanya gimana, terus pada saat kamu lihat tuh visualnya apa gitu. I see. Jadi bukan ke cerita tapi lebih ke reaksi sebagai aktor. Iya, I see. itu. Oke. Tapi ya intinya kalau udah syuting film horor udah nggak ada takut-takutnya ya. Enggak sih. Nah ini kan tadi dibilang terjadi di tahun 1983. Menurut kalian masih kejadian nggak di tahun 2024 ini? Kalau menurut aku ada, tapi yang se-ekstrim di film ini aku nggak tahu ya, karena kan aku nggak lihat langsung. Tapi santet menyantet itu ada. Masih terjadi sampai hari Kalau ini. buat aku ya, for me gitu. Dan aku kesehariannya udah capek sebenarnya sama yang begini-begini gitu. Dan orang sampai hari ini masih datang ke orang ini untuk membayar jasanya untuk melukai orang atau mencelakakan orang tuh masih ada. Dan ini nggak cuma di rural area ya, di kota-kota besar juga terjadi kan? Banyak sekali. Hey. Banyak sekali. Pesannya sebenarnya dari film ini ya, kan ini soalnya pasti ada keluarganya, ada hubungan dengan tetangga ya, atau hubungan dengan dagangan sebelah. Pesannya dari film ini apa? Kan biasanya dari semua film horor pun selalu ada message-nya. Pesannya itu sih kayak iri hati itu tadi. Kayak kita kan manusia rentan ya, biar namanya manusia, kita marah, kita punya banyak emosi. Nah, iri itu bisa jadi akar untuk melakukan sesuatu yang akhirnya akan disesali itu. Itu sih pesannya. Bisa bikin jadi orang jahat ya. Iya. Tapi ini aku ngelihat lagi banyak banget film horor di Indonesia dan memang semua angle-nya macam-macam. Yang bikin beda ini ada nggak menurut Sarah atau Sandrina? Kalau menurut aku yang bikin beda pertama karena ini beneran terjadi. Terus menurut aku juga ini serem banget untuk dipercayain sih. Kayak santetnya kenapa bener-bener bisa terjadi di kehidupan nyata gitu. Iya, bahkan sampai sekarang aja aku kayak emang beneran ya, emang bisa ya sampai seserem itu gitu. Jadi menurut aku filmnya bakal bikin orang-orang terkaget-kaget kali ya. Itu seremnya tuh gory atau kejahatannya atau kesantetannya yang serem tuh apa? Dari sisi apanya? Gimana diserangnya, terus gimana brutal diserang kayak gitu-gitu sih ya santetnya. Sebenarnya gory sih ya. Gory juga ya? Gory banget. Ibu pas lihat posternya juga serem. Ini emang kayak ini posternya nih gitu kayak emang nggak apa-apa ya gitu. Iya. Posternya juga brutal banget kan. Ini dari Hitmaker juga ya. Hitmaker lagi banyak sekali yang keluar nih film horornya, luar biasa loh. Ya ampun. Oke, sekarang kita main game. Judulnya adalah Siapakah Aku? Siapakah aku? Oke. Siapa dulu? Aku dulu. Oke. Nama orang? Bukan. Apakah aku nama orang? Bukan. Tidak. Apakah aku barang? Bukan. Tidak. Apakah aku barang? Iya. Oke. Aku barang juga ya kayaknya. Bukan. Tidak. Bukan. Oh, aku tahu. Oke, kamu dulu. Apakah aku nama orang? Iya. 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 Apakah aku barang yang bisa dipegang? Apakah aku judul? Iya. Iya. Aku santet ya? Iya. Ini emang orang bisa ngebaca kayaknya ya. Coy. Ayo, oke. Oke, Sandrina. Aku ini dukun bukan? Bukan. Tidak. Ini pasti kan agak-agak mirip film ya. Ada hubungannya, barangnya ada hubungannya dengan film? Bisa. Bisa iya, bisa tidak. Pasar. Bukan. Susah loh. Ini pasar? Kamu Ini pasar bukan? Bukan. Nama. Kan tadi nama. Keluarga Sucipto. Iya. Bukan. Iya. Maksudnya tapi bukan. Keluarga Sucipto. Apakah ini keluarga Sucipto? Iya. Oh, oke. Oke. Aduh, apa lagi? Susah nggak sih ini? Satu kata ya? Apakah aku Iya, satu satu kata? Oh. Jimat. Tergantung pemakaian katanya. Bisa jadi. Tapi bisa jadi. Kayaknya aku bego deh kayak gini-gini nih. Bisa jadi. Bisa jadi Bisa banget jadi, lagi. ya. Assalamualaikum.
Oh, Ayo, kamu apa? Mas Ardi? hampir Mas sih. Ardi. Iya, hampir. Mas Ardi bisa nggak tahu deh. Oke. Ini apa? Mangga. Kenapa jadi mangga? Tadi assalamualaikum. Apa sih? Lagi. Aku nggak bisa main gini-gini, nggak bisa ini aja ya. Apa sih pengetahuan umum gitu ya? Apa ya? Apakah aku bisa dimakan? Bisa iya, bisa tidak. Debus. Apa sih? Apa sih bisa ya bisa tidak? Iya lagi. Bisa iya, bisa tidak kan? Ini bisa dimakan dan bisa nggak dimakan? Iya, tergantung. Ada hubungan sama film? Ada juga lagi. Nggak tahu, kamu dulu deh. Mama dek. Nggak, tadi kamu udah hampir nebak. Iya, kamu udah Aku udah pernah Kamu tadi. udah nyebutin Mas cuma Adi. iya, Iya. Mas Ardi. nama asli. Iya. Oh, nama aslinya Ari. Iya. Iya. Ari siapa? Oh my god. Aduh susah lagi, apa sih? Kasih clue kali. Cluenya assalamualaikum. Ya nggak tahu ya. Misi. Ya, Apa sih? susah ya orang kota. Waalaikumsalam. Apa sih? Atau enggak? Assalamualaikum Bapak. Misi. Gitu. Misi. 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 Kok nggak tahu? Itu semua relate. Ini susah banget loh. Misi, angkat aja ya. Assalamualaikum paket. Paket apa? Paket apa? Oh. Paket cinta. Gitu. Oh paket. Paket. Ya, nggak kepikiran sama sekali. Luar biasa, thank you so much for playing Sarah Sandrina. Thank you for having us. Semoga sukses film Santet Segoro Pitu. Mungkin bisa promo ke teman setia. Ini kita bisa nonton kapan dan di mana? Oke, teman-teman setia, jangan lupa nonton film Santet Segoro Pitu tanggal berapa, Dek? 7 November hanya di bioskop. Yeay. Yeay. Ya jangan lupa kita nggak boleh nonton bajakan. Jadi kita nonton di bioskop buat Yes. temen-temennya, bawa semuanya. Cuma mungkin nanti ngelihat dulu ini ratingnya umur berapa ya? Iya. Ya. Jadi kita Betul. nggak tahu. Pokoknya yang penting kita selalu harus dukung film Indonesia. Good luck with everything Thank dan you. semoga laris. Thank you Amin. banget udah sharing. Thank you teman setia for watching. We'll see you next time.